Jadi selamat pagi Bapak Ibu peserta kuliah online Undiksa Berbagi batch yang kedua ini. Terima kasih saya ucapkan mewakili panitia karena sudah bisa hadir di acara kuliah online Undiksa Berbagi batch kedua ini. Dan tidak lupa saya menyapa Ibu narasumber kita yang sudah hadir dari tadi, Ibu Dr. Madi Kurnia Widyastuti Giri, MKes. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi, Adit. Terima kasih. Pagi, Bu Dokter. Sudah menemani. Kenapa? Sudah menemani dari tadi. Ya, jadi Ibu Dokter Nia itu akan memberikan topik gangguan jiwa terkait seksualitas. Seperti itu ya, Bu Dokter ya. Saya kira topik yang menarik sekali untuk disimak, sekaligus kalau bagi saya ini sedikit menyeramkan, Bu Dokter. Semoga tidak namanya. Oke, baik Bapak Ibu peserta, tanpa membuang lebih banyak waktu, jadi saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nia untuk menyampaikan materinya, men-sharing materinya dengan waktu kurang lebih 45 menit ya, Bu Dokter ya. Nanti baik. 15 menit selanjutnya itu kita akan adakan sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Jadi Bapak dan Ibu peserta yang mempunyai pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan narasumber, silakan mengklik tombol raise hand yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di awal. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nia untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Aditra sebagai moderator dalam kuliah online ini. Terima kasih juga untuk seluruh pimpinan Undiksa dan Sivitas Undiksa yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat yang terbaik dari kuliah online ini. Sebenarnya ini adalah sharing saja, bukan memberikan kuliah yang tadi Adit bilang menyeramkan ya. Ini sebenarnya hanya sharing saja. Dan mudah-mudahan saya juga mendapat masukan dari partisipan yang ikut sekarang. Saya izin share screen ya, Adit. Ya, silakan. Baik, saya mulai. Ini sebenarnya materinya cukup luas, tapi saya berusaha sedikit memfokuskan dalam beberapa tujuan pembelajaran dalam kuliah ini. Jadi, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjelaskan tentang seksualitas itu apa, dan juga bagaimana gangguan jiwa yang terkait seksualitas. Untuk tambahannya, saya akan menyampaikan bagaimana pengaruh dari kondisi yang tidak kita harapkan, kondisi yang tiba-tiba datang, yang terasa mengganggu terhadap seksualitas. Itu pengaruhnya seperti apa? Yang saya maksud tidak diharapkan atau seperti hal yang datangnya tidak pasti itu adalah seperti era pandemi sekarang ini ya. Jadi kita benar-benar tidak siap akan kondisi ini. Seluruh masyarakat sebenarnya seksualitas itu adalah sebuah perasaan yang juga berkaitan dengan kemudian bagaimana kita menyikapi dan kemudian berperilaku dan juga mempengaruhi orientasi kita dan kemudian akan menjadi sebuah respon yang merupakan proses psikosomatik. Yang dimaksudkan psikosomatik ini adalah bagaimana kondisi psikologis kita kemudian mempengaruhi fungsi daripada tubuh. Sehingga hasrat seksual sebenarnya adalah suatu produk yang sangat kompleks dari faktor biologis, kemudian bagaimana ada perasaan memiliki harga diri yang adekuat, lalu ada juga interaksi sosial berupa bagaimana kita mampu menerima seseorang sebagai makhluk seksual yang merupakan pasangan kita. Lalu bagaimana pengalaman yang baik mengenai seksual itu juga mempengaruhi hasrat seksual dan keberadaan pasangan yang sesuai menurut orientasi seksual individu. Jadi sangat banyak faktor yang mempengaruhi adanya hasrat seksual ini. Sehingga jika misalnya terjadi masalah disfungsi seksual misalnya, itu
terapinya tidak hanya bisa faktor biologis saja. Misalnya kita memberikan terapi hormon, terapi perbaikan aliran darah, seperti itu. Tetapi kita juga memerlukan beberapa terapi psikologis yang terkait dengan kondisi kejiwaan individu. Lalu bagaimana sih seseorang dibilang ini perilakunya normal secara seksual, ini abnormal? Sebenarnya banyak sekali ya yang mempengaruhi, terutama adalah norma sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosiokultural. Jadi bagaimana dianggap menyimpang secara norma seksual. Karena mungkin ada perilaku seksual yang menyakiti orang lain, menyebabkan distres personal, lalu juga beberapa perilaku seksual yang kemudian mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal. Jadi karena dia mengalami disfungsi seksual, psikologisnya terganggu, oleh karena itu dia tidak bisa melakukan fungsinya secara normal. Baik, kalau kita lihat sebenarnya dalam aktivitas seksual itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan, bagaimana hasrat itu muncul. Lalu kemudian yang kedua, hasrat ini akan menimbulkan gairah untuk melakukan aktivitas seksual. Kemudian fase berikutnya adalah fase kepuasan atau orgasme. Kemudian yang terakhir adalah fase resolusi, di mana kondisi fisiologis akan kembali kepada kondisi istirahat. Sehingga jika terjadi disfungsi seksual, maka beberapa tahapan ini akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, dalam fase pertama misalnya hasrat, ini sangat penting untuk menuju tahapan berikutnya. Karena tidak akan mungkin terjadi fase resolusi yang sempurna jika memang terjadi ketidaksempurnaan pada fase pertama atau hasrat. Ini merupakan beberapa kode diagnostik yang ada di dalam pedoman penyakit psikiatri ya dalam dunia kedokteran, di mana yang pertama digolongkan adalah disfungsi seksual yang bukan disebabkan gangguan atau penyakit. Misalnya dia memiliki gangguan kepribadian, lalu ada gangguan terkait kejiwaan lain, misalnya memang sudah didiagnosis sebagai penyakit jiwa yang lain misalnya, maka ini adalah khusus berkaitan dengan memang gangguannya itu pada keinginan dan gairah seksual misalnya. Lalu adanya kegagalan respons genital. Lalu adanya disfungsi orgasme. Kegagalan dari respons genital ini yang saya maksud misalnya adalah gangguan disfungsi ereksi yang bukan karena penyakit organik, yang bukan karena penyakit yang sudah didiagnosis, seperti misalnya dia ada kelainan pada vaskular, pada pembuluh darah misalnya. Nah, hal ini memang muncul kegagalan disfungsi ereksinya itu dikarenakan memang pasien mengalami gangguan dalam hal psikologisnya. Kemudian adanya ejakulasi dini yang memang terkait dengan kondisi psikologis. Lalu adanya vaginismus non-organik. Ini adalah kondisi yang adanya kekakuan, kondisi yang tidak nyaman pada vagina pada saat melakukan aktivitas seksual. Lalu yang lebih berat lagi mungkin terjadi nyeri, yaitu disparinium, yang memang sifatnya non-organik. Bukan karena dia memang ada gangguan pada saluran reproduksinya, tetapi memang karena psikisnya yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan aktivitas seksual karena dia merasakan nyeri. Kemudian yang berikutnya terkait dengan disfungsi seksual adalah dorongan seksual yang berlebihan. Jika kembali kita diskusikan sebagai mahasiswa kedokteran yang nanti akan menjadi lulusan dokter umum misalnya, di mana sih kompetensinya? Agar masyarakat tidak bingung, boleh nggak saya ke dokter umum kalau saya memiliki disfungsi ereksi? Boleh, karena dokter umum itu memiliki kompetensi 3A terkait hal ini, yaitu dia mampu melakukan diagnosis klinis, lalu memberikan terapi pendahuluan, dan juga kemudian menentukan pasien ini akan dibawa ke mana. Misalnya dirujuk ke dokter psikiatri atau ke dokter andrologi. Sehingga
saat nanti sudah dinyatakan stabil oleh dokter spesialis ini, dia akan dikembalikan kembali ke dokter umum dan dokter umum tersebut mampu memberikan terapi lanjutan. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan secara umum dulu bagaimana disfungsi seksual ini. Yang pertama adalah gangguan hasrat, di mana memang adanya kekurangan minat. Jadi tidak terdapat ketertarikan untuk melakukan interaksi seksual. Kemudian kurangnya mengalami fase yang ketiga tadi. Dia merasa saya bergairah, saya memiliki hasrat, lalu bergairah, kemudian di saat orgasme saya tidak bisa mencapai itu. Sehingga kenikmatannya tidak bisa dicapai oleh seseorang. Kemudian jika lebih kita tekankan lagi pada kode diagnostik, maka beberapa gangguan nafsu seksual, kemudian sampai dia dalam fase menolak, ini merupakan fase-fase yang dibedakan dalam ilmu kedokteran jiwa. Di mana yang pertama berkurangnya nafsu seksual, tapi dia masih bisa melakukan aktivitas seksual. Tapi dia sudah merasa sebenarnya saya mengalami kurang hasrat. Tetapi aktivitas seksualnya masih baik-baik saja, lalu diobservasi selama 3 bulan, kemudian mengalami frekuensi yang menurun. Kemudian yang berikutnya lebih ekstrim lagi. Jadi dia sudah menolak. Kalau yang pertama, seseorang masih bisa melakukannya walaupun dalam hati ini sepertinya saya tidak terlalu interest terhadap hal ini. Kalau yang kedua, kemudian dia sudah menolak dan menghindari. Sebenarnya ini pentingnya seperti apa? Bagaimana sih kaitan seksual ini terhadap imunitas tubuh? Berikutnya akan saya jelaskan tentang itu. Karena yang pertama kita perlu satu pemahaman dulu bahwa hal ini sebenarnya seringkali menjadi tabu. Seringkali tidak hanya tabu untuk orang lain ya, tapi menjadi tabu untuk kita akui. Banyak sekali hal-hal yang denial, jadi seperti penolakan bahwa masa sih saya seperti itu, benarkah saya seperti ini, apakah saya kehilangan hasrat, enggak kok saya baik-baik saja. Oke, indikatornya adalah observasi selama 3 bulan, jika memang aktivitas seksual Anda itu sesuai dengan usia, usia itu akan menentukan bagaimana frekuensi seksual seseorang. Jadi, jika memang mengalami penurunan, saya kira perlu menghilangkan rasa tabu untuk bercerita kepada tenaga kesehatan, untuk mendapatkan solusi yang mungkin dalam kondisi yang sangat nyaman karena kerahasiaannya terjaga, lalu bisa menceritakan bagaimana problemnya dan nanti akan menemukan misalnya diagnosisnya ternyata hanya kurang minat, jadi sebaiknya terapinya seperti ini. Ini sebenarnya adalah alur bagaimana sih gangguan tersebut terjadi gitu. Jika dilihat pada penyebabnya, banyak sekali ternyata hal yang memang harus ditilik kembali dalam ilmu psikiatri, di mana dalam mendiagnosis seseorang mengalami gangguan psikologis, gangguan kesehatan kejiwaannya, itu ternyata terlalu banyak hal yang kita harus flashback ke belakang dan juga memerlukan kejujuran daripada seseorang. Di mana setiap fase perkembangan kepribadian dalam usia itu sangat mempengaruhi resultnya pada usia berikutnya. Jadi misalnya jika ada kegagalan pada usia kanak-kanak, mungkin sudah akan terjadi beberapa ekspresi di usia remaja. Lalu jika tidak terselesaikan akan terus sampai dia usia dewasa. Ini sebenarnya salah satunya yang bisa saya jelaskan, misalnya yang pertama adanya mungkin inhibisi yang terlalu kuat. Bagaimana dia berusaha menahan hasrat seksualnya dan akhirnya kelama-lamaan itu menjadi tumpul sehingga ini sudah tidak bisa dipertajam lagi. Kemudian yang kedua
adanya stres berkepanjangan. Kemudian stres ini menimbulkan suatu kondisi kecemasan berlebihan, lalu adanya depresi. Depresi yang saya maksud mungkin adalah misalnya stres pekerjaan yang merasa cemas, nanti kalau saya mengambil aktivitas yang berlebih lagi, apalagi sampai saya melakukan aktivitas seksual yang rutinitas seperti biasa, maka pekerjaan rutin saya tidak akan selesai, saya akan kelelahan. Hal seperti ini yang sebenarnya perlu diluruskan bahwa sebenarnya imunitas juga akan menurun dengan stres yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Bukan hanya stres ini juga berakibat aktivitas seksual yang menurun. Kalau aktivitas seksualnya menurun, maka bisa dijadikan indikator bahwa seseorang ini dalam kondisi ada stres psikologis. Kemudian abstinen seksual yang sangat lama, misalnya yang mungkin saja dia memiliki pasangan yang bekerja di luar kota gitu. Lalu aktivitas seksualnya tidak dipelihara dengan beberapa bentuk yang misalnya sekarang bisa kita lakukan. Misalnya melakukan sendiri dahulu, lalu di saat bertemu juga melakukan aktivitas yang baik. Nah, hal ini yang kemudian di saat bertemu menjadi enggan. Lalu yang kelima mungkin sering terjadi beberapa konflik ya dengan pasangan sehingga menjadi keengganan itu muncul. Bahkan jika tidak bisa terselesaikan akan menjadi kondisi yang menolak, menghindari kondisi aktivitas seksual karena sudah terjadi ekspresi permusuhan dengan pasangan. Sudah tidak bisa menerima pasangannya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya gejala dan tanda ditegakkan dalam ilmu kedokteran jiwa. Yang pertama, semua gangguan hasrat seksual, keengganan seksual, dan juga gangguan rangsangan seksual, ini sebenarnya harus kita teliti dulu apakah terkait dengan gangguan psikiatri yang lain. Misalnya dia ada gangguan psikiatri yang berat, gitu ya. Lalu yang kedua, tidak disebabkan oleh adanya zat psikoaktif. Misalnya dia sedang mengkonsumsi zat psikoaktif. Kemudian apakah tidak ada gangguan medis umum? Misalnya dia memiliki penyakit kronis, gitu ya. Jadi kita perlu meneliti dulu apakah ada diabetes, apakah ada hipertensi, apakah ada penyakit jantung koroner. Hal ini yang memang harus di-screening dulu di saat menghadapi keluhan pasien dengan saya mengalami penurunan hasrat seksual. Kemudian penata laksanaannya bisa dilihat bagaimana ini tidak bisa berdiri sendiri. Psikoterapi, lalu farmakoterapi, pengobatan dengan tablet, dengan injeksi, lalu juga kemudian operatif bahkan, misalnya pada disfungsi ereksi sampai pemasangan daripada protesa penis, itu sebenarnya merupakan satu kesatuan. Jadi tidak bisa memberikan farmakoterapi saja, ini beli obat ini ya Bapak, nanti disfungsi ereksinya akan membaik. Lalu dilepas begitu saja pasiennya tanpa melakukan kolaborasi yang baik melalui psikoterapi, maka niscaya ini akan menjadi hal yang menetap dan kemudian terabaikan. Sebenarnya prognosisnya cukup baik jika memang pasien bisa mendapatkan penata laksanaan yang tepat. Dan juga prognosis ini diikuti dengan adanya keberhasilan penata laksanaan, kemudian yang dengan follow up atau tindak lanjut bagaimana monitoring kondisi pasien setelah kita berikan penata laksanaan. Untuk yang tadi saya bilang, disfungsi seksual itu sebenarnya memang merupakan kondisi yang kompleks di mana beberapa hal yang pertama kita harus melakukan anamnesa yang mendalam, wawancara yang cukup detail ya, tentang bagaimana kondisi pasien, sebenarnya keluhannya seperti apa, lalu etiologinya atau sebabnya, adakah stresor, adakah faktor yang memperberat gitu. Kemudian kalau misalnya pasiennya masih muda, gitu, pasiennya seorang pelajar, terkadang ini
Saya sebenarnya sudah memiliki pasangan, dan pasangan saya ini usianya sama dengan saya. Jadi misalnya dia mahasiswa S2 ya, yang memang baru menikah lalu ingin melanjutkan sekolah lagi gitu. Jadi pelajar ini mungkin mengalami perubahan di mana dulu pada saat strata 1 dia masih bisa enjoy dengan teman-temannya, lalu dengan strata 2 kok sepertinya uh, masuk ke hutan belantara yang lebih kompleks gitu. Jadi bagaimana saya harus belajar, bagaimana saya harus mendapatkan keilmuan dari para dosen pembimbing, lalu bagaimana saya uh, mendapatkan sebuah sumber-sumber belajar gitu. Jadi sangat kompleks masalahnya. Lalu kadang-kadang yang menumpuk adalah saya stresornya adalah pada kuliah S2 ini. Sementara kita harus menggali dulu berapa sih sebenarnya stresor dari seseorang ini. Mungkin saja stresor yang pertama bukan itu. Mungkin saja malah masalah yang tadi, persepsi dengan pasangannya, lalu persepsi dengan lingkungan misalnya. Hal-hal ini yang memang harus digali lebih dalam anamnesis. Kemudian yang kedua adalah apakah ini sudah mengganggu fungsinya. Misalnya yang pertama pasti dia mengalami gangguan fungsi seksual. Aktivitas seksual saya tidak bagus, dokter. Sehingga ini merupakan suatu hal yang mempengaruhi harga diri saya, merasa saya tidak adekuat lagi sebagai seorang individu secara seksual. Kemudian apakah ada penggunaan nafsa? Hal ini sebenarnya sudah tidak boleh kita tutupi lagi ya, karena memang peredaran nafsa sekarang cukup luas, walaupun memang kita harus tetap waspada terhadap itu, sehingga kita harus menanyakan apakah ada. Kemudian bagaimana riwayat penyakitnya? Adakah riwayat penyakit yang menyebabkan pasien ini mengalami gangguan hasrat? Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah ada diabetes, kemudian penyakit jantung koroner, dan lainnya yang memang akan sangat mempengaruhi gangguan hasrat seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah diagnosa bandingnya apa? Apa sih pembanding daripada disfungsi seksual terkait hasrat ini? Yang pertama ya pasti tadi, kita harus singkirkan dulu penggunaan zatnya, gangguan medisnya, lalu yang pertama adalah aksi satunya. Misalnya sudah didiagnosis mengalami gangguan psikiatri yang berat misalnya. Ini sudah saya sampaikan pada slide berikut sebelumnya, di mana memang terapi yang pertama adalah psikologi. Kemudian yang kedua adalah seks dual. Jadi tidak bisa beranggapan bahwa oh ini satu saja. Jadi pasangan yang datang saja, pasangan yang datang nggak usah di anamnesis, nggak usah diberikan penata laksanaan, tidak diberikan psikoterapi, karena ini pasti akan menjadi sebuah produk kegagalan ya, karena aktivitas seksual itu berpasangan. Oleh karena itu, terapi terhadap pasangan ini akan menjadi sebuah indikator keberhasilan juga. Kalau misalnya pasangannya bisa memberikan terapi, bantuan terapi kepada pasien. Ini juga merupakan indikator bagaimana keberhasilan kita. Karena memang faktor daripada pasangan itu dalam penata laksanaan sangat penting. Lalu memberikan latihan teknik dan latihan khusus. Ini memang harus dilakukan dengan konsultasi mendalam, kemudian bagaimana latihan yang sesuai, karena diagnosis setiap pasien itu berbeda grade-nya, berbeda gradual dari tingkat gejala dan juga bagaimana tanda yang kita temukan pada saat pemeriksaan psikiatri. Kemudian bisa melakukan hipnoterapi. Karena memang tadi masalahnya adalah stresor. Sehingga ini sangat diperlukan untuk membuat pasien lebih merasa nyaman, merasa rileks, merasa dia harga dirinya cukup adekuat lah untuk melakukan keberhasilan terapi. Kemudian juga bisa cukup efektif dengan melakukan terapi kelompok. Jadi apakah di kelompok-kelompokan gitu orangnya yang dengan diagnosis yang sama gitu? Tidak juga. Ada peer group yang dilakukan untuk mengekspresikan bagaimana aktivitas seksualnya, bagaimana dia dalam
menghadapi beberapa fase yang saya sebutkan di depan. Sehingga keterbukaan itu sangat penting sebenarnya dalam terapi perilaku dan terapi kelompok ini. Kemudian mengkaji beberapa faktor, ya. Misalnya apakah ada kondisi yang memang uh, seperti menghantui pasien, misalnya mimpi, ada rasa takut, ada rasa ragu, lalu apakah ada kondisi yang membuat pasien itu merasa enggak, saya enggak nyaman, saya memiliki ekspresi permusuhan dengan pasangan karena saya enggak percaya dengan pasangan. Nah, hal ini sebenarnya perlu digali lebih dalam wawancara psikiatri. Kemudian terapi biologis itu tentunya adalah yang pertama itu dengan obat-obatan. Kemudian yang kedua bisa melakukan tindakan pembedahan misalnya jika memang terjadi disfungsi ereksi yang berat. Bagaimana keberhasilan dari pembedahan misalnya menggunakan protese penis misalnya pada disfungsi ereksi ini cukup berhasil ya, tapi memang sangat jarang kondisi ini, namun beberapa pasien memang membutuhkan ini karena dengan terapi psikologis dia sudah stabil, kemudian dengan farmakoterapi dia mengalami kegagalan, lalu dia juga memiliki gangguan medis umum. Oleh karena itu kita harus berikan pilihan memberikan protese penis. Dari yang saya sebutkan tadi, sebenarnya misalnya kita akan bergerak ke yang kedua ya, bagaimana gangguan respons genital sekarang. Kalau tadi adalah masalahnya pada gangguan hasrat. Ini adalah respon. Hasratnya ada, tapi responnya yang tidak ada. Alat genital ya, yang merupakan alat sangat vital dalam aktivitas seksual, ini menjadi tidak bisa menerima stimulus yang sudah cukup besar gitu. Sehingga dia kok saya nggak bisa gitu, kenapa? Nah ternyata tadi misalnya ada gangguan medis umum gitu. Lalu di mana sih gangguan medis umum itu? Misalnya ya ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi lah fungsi ereksi daripada laki-laki. Yang pertama adalah saya sebutkan tadi, bagaimana hasrat itu muncul, bagaimana bisa menjadi sebuah gairah, di mana dia membutuhkan fantasi yang cukup, membutuhkan stimulasi daripada partner yang cukup. Lalu dia memiliki pengalaman aktivitas seksual yang baik. Nah, hal ini kemudian baru kita pikirkan apakah ada kondisi medis umum ya, apakah dia sedang mengkonsumsi obat-obatan karena penyakit medis yang lain. Nah, lalu yang ini sebenarnya sangat bisa kita lihat beberapa faktor sebenarnya bisa kita perbaiki. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi seseorang dengan individu yang sehat dan bahagia. Yang pertama ya, sehat pastinya ini menjaga berat badan ideal. Sehingga dengan seperti ini pola makan sehat, maka beberapa kasus ini bisa kita tekan. Adanya gangguan profil lemak darah, adanya gangguan tekanan darah, kemudian adanya diabetes, resikonya bisa kita tekan. Hal itu juga ditunjang dengan olahraga yang teratur. Hal ini sebenarnya bisa kita manipulasi. Hal ini juga bisa kita manipulasi sebenarnya dengan jika memang sudah ada gangguan, kita manipulasi dengan psikoterapi. Tapi jika tidak, maka faktor-faktor ini sebenarnya sangat bisa kita manipulasi dengan kondisi yang bahagia, yang ceria gitu, yang membuat kita itu merasa saya cukup memiliki persepsi yang baik terhadap pasangan. Saya memiliki kondisi yang cukup hasrat seksual gitu, dengan fantasi yang cukup, dengan mungkin mengajarkan pasangan gitu, gini loh, sebenarnya aku sebenarnya inginnya seperti ini. Hal ini sebenarnya bisa didapatkan dalam edukasi bersama psikiatri jika memang terjadi kondisi yang
kondisi yang mengalami hambatan. Bagaimana sih sebenarnya meningkatkan hasrat saya gitu? Konsultasi dengan dokter, dokter umum bisa, psikiatri bisa, atau dengan psikolog pun bisa. Asalkan ada keterbukaan dari pasien tentang apa yang dialami. Ah, ini adalah disfungsi ereksi yang tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya ereksi itu apa ya? Saya sebenarnya udah baik-baik aja. Ini sebenarnya hal yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa seseorang merasa, enggak saya baik-baik aja, saya nggak ada keluhan. Ini adalah hal yang bisa, mungkin, seseorang lakukan sebagai individu. Dia akan, menghitung skornya sendiri. Apakah, saya cukup, prima? Apakah grade saya sudah di grade 4? Yang disebutkan, tidak ada gangguan atau memang normal dan akan bisa melakukan aktivitas seksual sampai dengan fase keempat tadi, sampai dengan dia fase istirahat, dia sudah melalui fase orgasme baik oleh dia dan juga dialami oleh pasangannya, itu adalah jika pada uh, ereksi proses dia sudah bisa pada grade yang keempat, di mana memang untuk yang pertama, apakah seperti ini ya, dia, saya itu, eee, cukup cukup untuk membesar, tapi tidak bisa tidak bisa, penetrasi, karena dia tidak, cukup dalam kondisi hard atau rigid. Nah, kemudian ini, sebaiknya setiap hari untuk, utamanya untuk yang di usia, eee 30 tahun ke atas ya, perlu scoring setiap hari, bagaimana kondisinya, karena sebenarnya ini adalah indikator juga. Kenapa saya bilang indikator daripada kesehatan, pada slide berikutnya akan saya jelaskan. Ini adalah beberapa faktor resiko ya. Yang pertama kita bisa lihat, psychological, ini sangat berpengaruh, sehingga uh, ini juga perlu dijadikan hal yang perlu kita hindari. Jika seseorang tidak ingin mengalami gangguan respons genital, maka kita harus memanage stres kita. Ini aging proses, jadi kita tidak bisa menolak. Tapi kalau ini beberapa hal yang sebenarnya bisa kita modifikasikan, sehingga oleh karena itu aging akan kita tekan pengaruhnya dengan beberapa kondisi yang menimbulkan tubuh itu lebih prima karena pola hidupnya lebih sehat, lalu manajemen stresnya baik. Kalau dilihat seperti ini sebenarnya hampir 50% ya, bagaimana kondisi pada saat mengalami penuaan memang akan terjadi kondisi disfungsi daripada ereksi. Sebenarnya penyebab organiknya juga cukup banyak sekarang gitu. Yang pertama bahkan ini medication kita sekarang cukup banyak yang kita minum, jadi sepertinya ada linearitas antara usia bertambah, minum obatnya juga bertambah karena gangguan medisnya seperti muncul mengikuti aging. Ini sebenarnya memang proses yang bisa dijelaskan secara biomolekuler, di mana biomolekuler itu adalah mempelajari tentang bagaimana molekul dari setiap sel yang ada itu memberikan sebuah sinyal kepada tubuh untuk terjadinya sebuah proses biologis. Yang saya maksudkan organik terkait vaskular misalnya adalah endotel. Endotel adalah lapisan dari pembuluh darah. Jadi jika memang terjadi gangguan vaskular, maka endotelnya akan terganggu. Ada kekakuan, ada plak di sana yang mungkin sudah kita kenal bersama. Jadi pada kondisi penyakit jantung koroner gitu, ini sangat mempengaruhi seseorang untuk akhirnya dia mengalami gangguan vaskular sehingga dia harus minum obat. Hal ini yang meningkatkan penyebab organik dan kemudian terjadi disfungsi ereksi kepada pasien. Kalau psikogenik ini sebenarnya terlalu banyak ya, seperti yang tadi saya bilang. Performance anxiety, ini yang terkait dengan pekerjaan gitu. Lalu ternyata juga ada lagi problem yang lain gitu. Bagaimana dia memiliki
problem dengan beberapa hubungan sosialnya. Tidak hanya dengan pasangan mungkin ya, tapi dengan lingkungan sosialnya. Lalu dia mengalami memang beberapa distress. Jadi beberapa keharusan yang diberikan oleh lingkungannya yang menyebabkan dia merasa aduh, sehingga sangat mengganggu, akhirnya hasrat seksualnya terganggu, respon genitalnya juga kemudian terganggu. Seringkali penyebabnya ini berdiri sendiri atau seperti apa? Kalau tadi dibilang gangguan medis umum, oke lah, itu adalah penyebab organik daripada disfungsi ereksi. Tapi ini ternyata penyebab psikogenik juga menjadi sebuah hal yang mengcombine, seperti hal yang tidak bisa kita lepaskan. Oleh karena itu, karena sebabnya adalah kombinasi, terapinya juga kombinasi, yaitu psikoterapi dan juga dengan farmakoterapi. Mohon maaf, Bu. Ini juga sudah terjadi di beberapa penelitian ya, bahwa memang hanya 10% seseorang dengan disfungsi ereksi ini datang ke dokter, kemudian datang ke psikiater, datang ke androlog gitu ya, untuk mendapatkan pengobatan. Kenapa? Karena memang merasa yang pertama adalah ini kayaknya kalau ke sana hal yang tabu deh bicara seksualitas. Lalu yang kedua, enggak, saya baik-baik aja, tidak ada keluhan dari pasangan. Hal ini yang menyebabkan sebenarnya tidak terdiagnosisnya. Jadi bukan merupakan hal yang sebenarnya yang bisa dijadikan patokan bahwa ini kasusnya sedikit gitu. Mungkin saja kasusnya sebenarnya banyak, tetapi inilah yang menyebabkan seseorang untuk datang itu masih ada kondisi yang malu-malu, yang merasa aduh, apakah seperti ini wajar ya diceritakan? Apakah ada di keluhan di dunia kedokteran seperti ini? Melalui sharing ini, maka saya sampaikan bahwa beberapa tenaga kesehatan itu sangat terbuka untuk hal ini, gitu. Karena dia memiliki kompetensi yang diberikan untuk mendiagnosis keluhan terkait seksualitas. Ini yang tadi saya bilang. Mohon maaf. Yang ini kita sangat bisa lakukan loh, penata laksanaan yang ini. Bagaimana kita memodifikasi faktor resiko. Lalu ini, education dan counseling, saya kira kalau untuk yang di bawah, ini memang ranahnya kedokteran. Tapi kalau edukasi, counseling, itu mungkin bisa dari bimbingan konseling, ya, lalu dari psikologi, lalu juga sebenarnya dari yang kalau tadi kita lihat lagi ya, ada konflik Oedipus gitu, ada kegagalan pada masa remaja gitu misalnya, pada saat dia bergerak dari kanak-kanak ke remaja, ini sebenarnya bisa banget peran daripada orang tua di sini. Oleh karena itu, saya kira untuk penata laksanaan daripada disfungsi ereksi, ini merupakan hal yang sangat memerlukan kondisi yang tidak hanya secara farmakoterapi ataupun pembedahan, tapi juga memerlukan edukasi dan konseling sebagai penata laksanaan yang secara kombinasi, ya. Sehingga nanti hasilnya follow up-nya akan sangat memberikan prognosis yang baik. Ini yang tadi saya bilang tentang endotel. Endotel itu adalah lapisan layer daripada pembuluh darah, sehingga bagaimana seorang laki-laki bisa dinilai ini endotelnya terjadi gangguan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, saya mungkin perlu gambar yang ini. Oke, ini adalah gambaran pembuluh darah ya daripada penis, yaitu organ genitalia eksterna dari laki-laki. Kalau kita lihat, ini banyak sekali pembuluh darah pada bagian penis. Dan ukurannya ini lebih kecil dari ukuran daripada pembuluh darah yang lebih superior. Kalau kita lihat misalnya pembuluh darah yang di jantung, kita akan bandingkan bagaimana kondisi arteri pada jantungnya, kondisi arteri pada penisnya.
Mari kita lihat bagaimana diameter daripada dua pembuluh darah ini. Jelas yang lebih ukurannya lebih besar adalah di jantung. Nah, tetapi jantung ini akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika ada plak di sana, ada endotel yang terganggu di sana, ada kondisi yang kaku pada pembuluh darah jantung, maka akan terjadi gangguan aliran darah kepada organ yang lain. Nah, jika endotel ini ada kondisi yang sinyal juga yang dikirimkan secara biomolekuler, di mana akan mempengaruhi kondisi endotel yang lain. Nah, oleh karena itu, semakin kecil ukuran pembuluh darah, dia akan affected. Oleh karena itu, ini merupakan barometer daripada kondisi kesehatan jantung. Oleh karena itu, tidak lagi bisa kita biarkan kondisi yang tabu jika seseorang mengalami disfungsi ereksi, maka apakah tidak ada gangguan medis umum pada pasien ini? Kita perlu warning kepada pasien, jika memang mengalami ini, kita gali lebih dalam bagaimana kondisi penyakit medis umumnya, seperti apakah ada keluhan daripada jantungnya, apakah ada kondisi yang lain yang memang dia keluhkan, sehingga akan dapat menyelesaikan problem pasien secara holistik. Sebenarnya seseorang dalam kondisi disfungsi ereksi sebenarnya menginginkan apa sih? Sebenarnya adalah menginginkan yang pasti saya terobati, tapi saya juga nyaman gitu. Jadi pasien tidak ingin kondisi yang nanti misalnya diharuskan ini, diharuskan itu, terlalu banyak hal yang tidak boleh, terlalu banyak menyudutkan misalnya. Nah, hal ini sebenarnya harus dihindari. Oleh karena itu, psikoterapi itu sangat penting. Kemudian yang kedua, goals-nya adalah karena ini berpasangan, bagaimana satisfaction daripada partner, sehingga kondisi kepuasan daripada pasangan ini merupakan juga dimensi yang penting dalam penata laksanaan. Kemudian bagaimana fungsi reproduksinya tentunya, lalu ini terkesan natural saja, bukan seperti, dia pasien ini loh, dia ini, jadi kamu seperti seseorang yang harus di turn on dulu dengan satu switch, itu baru dia bisa, jadi seperti tidak natural. Harus diberikan hal yang natural, maksudnya adalah natural saja, jadi pada saat dia akan melakukan aktivitas seksual, hasratnya sudah cukup, maka obat yang diberikan itu sebenarnya harus seluruh dengan cepat dalam tubuhnya dan bisa bereaksi sehingga akan membantu proses penetrasi dalam aktivitas seksualnya. Hal itu yang kemudian ini seperti kondisi yang kemudian durasinya bisa normal seperti aktivitas seksual sesuai usia, dan ini memang spontan terjadi gitu. Jadi tidak seperti dia harus menanti dulu baru obat ini bekerja. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sebuah hal yang tadi saya bilang kompleks gitu ya. Bagaimana memang ini juga menjadi faktor yang penting, di mana ada hubungan interpersonal. Oleh karena itu, stresor yang terkait dengan psychological untuk lingkungan itu sangat dibutuhkan dalam mengatasi kondisi psikiatrik utamanya terkait dengan disfungsi seksual. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide berikutnya, di mana memang sebelumnya, di mana disfungsi orgasme ini akan ditetapkan bagaimana apakah dia dengan indikator usia sekian itu tidak sesuai. Lalu jika dikaitkan dengan adekuatnya stimulus, sudah cukup stimulusnya, sudah cukup fokusnya, tetapi kenapa dia tidak mengalami orgasmus yang maksimal. Hal ini sebenarnya hampir mirip dengan gangguan yang sebelumnya, di mana disfungsi seksual terkait orgasme ini memang harus juga disisir kembali. Apakah ada faktor-faktor lainnya, sehingga nanti jika ada faktor lainnya akan diselesaikan dalam sebuah tim yang memang memberikan terapi psikoterapi dan juga terapi farmakoterapi.
Ini terkait dengan ejakulasi dini yang merupakan diagnosis berikutnya dalam disfungsi seksual, di mana bagaimana hal ini adalah menetap dalam kurun waktu 3 bulan, dan harus dilihat juga apa etiologi yang apa yang jadi penyebab ya dari ejakulasi dini ini, misalnya apakah seperti tadi faktor biologis, lalu apakah ada intrasiknya seperti ada gangguan dalam orientasi seksual misalnya, lalu apakah ada psikogenik, apakah ada stresor yang dirasakan oleh pasien, atau memang seringkali terjadi adalah kombinasi daripada ketiganya. Oleh karena itu, tata laksananya adalah psikologi, farmakoterapi, dan jika memang dibutuhkan pembedahan, misalnya perbaikan dari pembuluh darah yang ada di alat kelamin daripada laki-laki di bagian eksternal. Halo. Sebenarnya untuk mendiagnosis ini mungkin Halo. bisa lebih saya tekankan lagi bagaimana tidak bisa untuk mencapai dan mempertahankan ereksinya, dan ini dua-duanya sebenarnya harus kita observasi selama 3 bulan, dan untuk pasangan sebenarnya juga berdampak gitu. Jadi dalam terapi kasus-kasus ini, disfungsi ereksi dan juga ejakulasi dini, ini sebenarnya hal yang tidak boleh menjadi terapi yang mandiri. Jadi harus dual terapi. Ini berkaitan dengan tadi respons genital. Kalau pada laki-laki ada hal itu. Kalau yang pria ini, yang wanita ini lebih ke kondisi yang dia stresornya itu menjadikan adanya kondisi kekakuan pada vagina, lalu merasa nyeri saat aktivitas seksual. Nah, hal ini juga merupakan kondisi yang harus kita singkirkan dulu, apakah ada gangguan medis umumnya. Jika ini murni karena gangguan psikogenik, sehingga kita akan melakukan terapi psikoterapi untuk memberikan kondisi yang lebih rileks kepada pasien, lalu mengurai apa saja etiologi secara psikiatri yang memang lebih bisa kita selesaikan dengan waktu yang mungkin tidak singkat, tapi bisa diselesaikan dengan memberikan beberapa konseling kepada pasien. Halo Bu Dokter. Halo. Halo. Kalau bicara tadi hal yang dalam kondisi yang bisa misalnya kondisi medis umum, dia memang memiliki penyakit, lalu ada masalah dengan pasangan gitu. Lalu sekarang sebenarnya gimana sih dengan adanya COVID-19 ini? Kadang-kadang kita ngerasa ini kalau batuk pilek harus ke dokter. Banyak hal yang sudah diberikan, bagaimana pencegahannya gitu. Namun sedikit mungkin yang membahas, karena kemarin saya ikut satu webinar yang menarik tentang ini, bagaimana sebenarnya aktivitas seksual juga merupakan satu hal yang perlu menjadi penekanan dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana juga pasien mungkin akan datang dengan kondisi gangguan pada aktivitas seksualnya. Sebenarnya apa sih hubungannya dengan kesehatan gitu? Penting atau enggak? Kenapa tidak perlu saja sih sebenarnya melakukan ini, karena saya baik-baik saja dengan bekerja? Sebenarnya dalam beberapa teori disebutkan bahwa ini bisa menjadi sangat penting untuk dalam mempertahankan. Bentar. Halo, Dit? Oke, sudah habis ya. Oke. Baik, mungkin saya bisa lebih cepat saja ya, tapi ini akan bisa lebih dipercepat lagi dengan beberapa penekanan. Yang pertama, untuk ini intinya pada aktivitas seksual yang sehat,
sebenarnya akan berpengaruh terhadap peningkatan daripada fungsi imunitas dan juga fungsi daripada mentalnya, dan juga akan meningkatkan fungsi kognitif sehingga dia bisa berpikir dengan baik karena dia sudah memiliki kondisi-kondisi kesehatan maupun mental yang baik. Ini mungkin saya akan share saja nanti sebagai sebuah materi yang bisa dibaca. Kemudian, ini satu hal yang penting bahwa tidak ada transmisi secara hubungan seksual ya. Semua transmisi COVID-19 itu pada droplet. Oke. Ini adalah beberapa gangguan yang sebenarnya belum bisa saya jelaskan. Mungkin berikutnya bisa saya jelaskan. Padahal ini sangat banyak sebenarnya pada hal yang terkait dengan pendidikan ya. Karena ini seringkali mengalami pelecehan seksual yang bentuknya parafilia. Memang ada orang-orang yang parafilia. Utamanya yang seringnya adalah pedofilia. Ini yang merupakan perhatian para guru sebenarnya, bagaimana kita menyikapi ini. Hal ini perlu dijelaskan kepada anak-anak apa hal-hal yang memang terkait dengan ini. Jadi diberikan warning kepada peserta didik, ini loh hal-hal yang sebenarnya tidak layak. Ini yang tidak layak untuk usia kalian, tidak layak untuk dilakukan kepada kalian. Ini yang tidak baik Anda terima. Harus melaporkan hal ini kepada orang tua dan guru. Mungkin seperti itu dulu karena saya sudah diingatkan oleh Aditra bahwa waktunya sudah habis. Waktunya saya kembalikan kepada Aditra. Oke, mungkin satu pertanyaan ya, Bu Dokter ya. Ini kebetulan ada yang angkat tangan. Jadi saya persilahkan ke Bapak Inengah Suwane di sini yang angkat tangan. Oke. Selamat pagi Pak Nengah, bisa di-unmute mic-nya? Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Nengah pertanyaannya. Swastiastu, Ibu narasumber. Swastiastu, Bapak. Perkenalkan, Tiang Niki dari Denpasar, masyarakat umum Tiang Denpasar Niki. Baik, terima kasih sudah join. Kebetulan Tiang alumni biologi nih Kak. Oh, Undiksa ya Pak ya? Masih ikut Singaraja dulu. Oh ya. Niki Bu, untuk pertanyaan saya, untuk saat ini kan kita sering mendengar istilah disfungsi orientasi seksual ya. Disfungsi orientasi seksual ini kemungkinan berperan sebagai trigger atau pemicu tindak pidana Bu ya. Misalnya pembunuhan pasangan sesama jenis. Karena pasangan sesama jenis ini katanya bersifat lebih posesif. Habis itu ada kekerasan seks, misalnya contohnya pembunuhan anak oleh pelaku pedofil. Nah ini ada nggak deteksi dininya Bu? Deteksi dininya bagi si pelaku ini, ada nggak deteksi seseorang itu kita tahu dari segi perilakunya sehari-hari, apakah kita tahu dia seorang pedofil atau sesama jenis. Habis itu yang kedua pertanyaan saya, bisa nggak sembuh orang yang seperti itu Bu, yang mengalami disfungsi orientasi seksual? Itu saja Bu pertanyaan dari saya, jadi mohon petunjuknya, mudah-mudahan pertanyaan saya ini ada gunanya untuk audiens semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sudah cukup jelas Adit, jadi nggak usah diulang. Kasihan di Adit sibuk. Mohon maaf tadi ada hal yang kurang berkenan. Mungkin koneksi saya atau laptopnya udah kelelahan atau seperti apa, saya nggak tahu. Jadi yang tadi ditanyakan pertama, ada kasus yang terkait dengan hukum ya, dengan karena tadi slide-nya nggak nyampe, Bapak, sebenarnya saya mungkin kurang cepat nyampein yang di awal, karena memang sangat luas ya gangguan seksual terkait psikiatri ini. Ini adalah golongan yang berikutnya harusnya saya jelaskan, yaitu gangguan preferensi seksual atau parafilia. Yang kedua adalah gangguan orientasi seksual itu. Kemudian adalah gangguan identitas seksual. Yang tadi Bapak tanyakan adalah gangguan preferensi dan gangguan identitas. Yang pertama dulu ya, gangguan preferensi itu kan yang tadi misalnya contohnya dia
memiliki orientasi seksual, dia akan timbul libido jika menghadapi usia yang di bawahnya. Jadi yang tadi Bapak sebutkan adalah pedofilia, ya. Nah, yang kedua tadi adalah pembunuhan pasangan sesama jenis. Ini adalah gangguan identitas seksual. Nah, sebenarnya sesama jenisnya itu nanti ada lagi ya, yang misalnya transseksual atau terkait dengan homoseksualitas. Sebenarnya seperti ini, hal ini sebenarnya bisa dideteksi oleh yang pertama lingkungan sosial yang paling kecil, yaitu keluarga, kemudian masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, perilaku sosial, perilaku seksual secara faktor sosiokultural itu dianggap abnormal dan normal. Oleh karena itu, sangat penting peran masyarakat dari unit yang paling kecil. Misalnya kita lihat lagi dari keluarga. Jika ada kelalaian dalam perkembangan fase pubertas anak, maka resultnya akan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Adanya gangguan preferensi, berupa parafilia apapun itu jenisnya. Jadi misalnya dia ada libido yang hanya melihat manekin di menggunakan pakaian dalam wanita di mall gitu misalnya, dia sudah mengalami libido. Hal ini juga merupakan parafilia. Sehingga keluarga itu sangat penting untuk menjajaki bagaimana kondisi perkembangan psikologis pada saat anak pubertas. Karena saya sudah melakukan penelitian pada komunitas LSL dan juga transgender. Mereka mengalami gangguan pada masa prapubertas loh Bapak. Jadi memang fantasi seksualnya sudah salah. Sehingga itu yang menjadikan identitas seksualnya juga menjadi ke arah suka sesama jenis. Oleh karena itu, hal ini mari kita dalami bersama lagi. Mungkin Bapak sebagai pendidik ya, jangan tabu lagi untuk menyampaikan ke anak-anak bahwa ini loh normalnya seperti ini. Orientasi kalian harusnya seperti ini gitu. Jadi sering-sering disampaikan itu karena memang sekarang malah kita bangga ya kalau lihat laki-laki, oh dia ngumpul sama laki-laki gitu. Tapi kita harus lihat juga anak didik ini ada nggak orientasi sama yang lawan jenisnya. Kalau dia hanya berkumpul seperti itu, lalu nanti lama-lama dekat, maka itu yang menjadikan sebuah seperti peluang, maka ini akan menjadi gangguan identitas. Lalu kalau tadi Bapak tanyakan bisa disembuhkan atau enggak, jujur saja mungkin ada beberapa yang sudah sembuh itu karena merasa ada ketidaknyamanan terhadap sesuatu. Jika seseorang mengalami suatu kondisi yang enggak, saya cukup, saya tidak nyaman, maka dia akan berhenti. Tapi ini didampingi oleh psikoterapi, tidak bisa dibiarkan sendiri. Kalau dia dibiarkan dengan kelompoknya, yang tadi mungkin sama-sama parafilia, lalu sama-sama gangguan identitas, maka akan menjadi pembiaran akan terjadi. Oleh karena itu yang tadi mungkin tanggung jawab kita bersama, Bapak, bagaimana ini bisa diidentifikasi dengan baik. Jelas sekali gejala-gejalanya adalah dia seorang dewasa yang tertarik misalnya, maaf saja mungkin dia tertarik untuk memandikan anak-anak gitu. Di saat itu anak-anaknya juga harus ditanya, kenapa pada saat memandikan kamu diapain aja deh, ada nggak bagian ininya yang disentuh, tentunya seperti apa, oh enggak, baik-baik aja. Nah, hal seperti itu yang jangan tabu lagi untuk ditanyakan ke anak gitu, karena jika tidak terjadilah beberapa kasuistik yang seperti tadi. Mungkin seperti itu Bapak, semoga berkenan, mohon maaf jika ada salah kata. Nggih, sukses banget. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Nia atas jawabannya. Saya kira sudah jelas sekali. Terima kasih juga Pak Suame atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin satu pertanyaan terakhir jika ada dari Bapak dan Ibu peserta yang hadir, silakan mengklik tombol raise hand jika ada yang ingin ditanyakan ke narasumber. Mungkin tadi dari Adniana ya, belum saya balas ya Adi, tapi setidaknya Dr. Adniana sudah chat saya mungkin pribadi, jadi bagaimana sih sebenarnya untuk mengatasi apa tadi ya, gangguan
identitas seksual gitu. Jadi apakah peran pendidik seperti apa? Mungkin tadi saya sudah sampaikan ya. Oleh karena ini hal yang sensitif, untuk karena itu tidak bisa kita mengidentifikasi di kelas gitu. Tidak bisa menanyakan apakah ada yang mengalami pelecehan tadi ya, tidak bisa seperti itu. Jadi memang personal, individual. Jadi pendidik itu memang lelah, tapi menyenangkan kalau buat saya karena dekat dengan peserta didik itu penting sehingga dia bisa tidak merasa lagi kaku untuk menjelaskan hal yang sensitif. Kalau kita sudah sebagai guru misalnya sebagai pendidik tidak bisa membuat iklim yang bahwa berbicara tentang hal yang sensitif juga bisa dengan norma kesantunan, tidak mesti hal yang menjadi hal yang ini nanti ngomongin seksual jadinya buruk, tidak juga. Kita sedang menyelamatkan identitas anak ini. Bagaimana nanti dia dewasa tidak mengalami gangguan identitas seksual, misalnya yang ke arah biseksual, lalu homoseksual, lalu dia juga tidak menjadi transseksualisme. Hal-hal ini yang sebenarnya misalnya gangguannya masih berupa transferistik, ini masih bisa, misalnya dia hanya suka menggunakan pakaian lawan jenis ya, tapi ini masih bisa diperbaiki. Lebih mudah diperbaiki daripada jika dia sudah terjadi transseksualisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Dokter Adniana ya, Adit. Oke, terima kasih Bu Dokter Nia. Jadi sekali lagi ini karena keterbatasan waktu, jadi mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri ya Bu Dokter ya. Iya. Mungkin kalau saya sebentar tutup dari Bu Dokter Nia ada closing statement-nya, saya silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin sharing ini memang cukup pendek ternyata. Beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan nanti pasti ada sesi lagi, pasti ada waktu yang disediakan kembali, dan juga mungkin jika masih ada pertanyaan bisa personal yang mungkin ke saya via email. Untuk ini saya ingin tegaskan kembali karena jangan lagi ragu-ragu Bapak dan Ibu, karena saya bukan dokter, misalnya pendidik menjadi guru gitu, saya bukan dokter, saya bukan ahli kedokteran, saya nggak bisa mengidentifikasi ini. Jika Bapak dan Ibu adalah anggota masyarakat, Bapak dan Ibu dengan ini pasti bisa memiliki cukup pengetahuan. Ini kayaknya terjadi sesuatu. Sebaiknya saya konsultasi dengan dokter dan saya akan menanyakan ini anak ini seperti apa sih, sebaiknya saya melakukan apa. Karena jika terjadi pembiaran, maka kelalaian ini akan berdampak pada gangguan jiwa terkait seksualitas yang lebih berat. Sebagai penutup, semoga kita semua sehat selalu, baik secara fisiologis maupun mental, dan juga lingkungan sosial kita bisa menerima kita dalam kondisi yang sehat dan ceria. Terima kasih Aditra dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Dokter Nia atas sharingnya di pagi hari ini. Jadi mungkin kesimpulan terakhir intinya kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin seperti itu Bu Dokter ya. Dan juga jangan menganggap pendidikan seksualitas sebagai hal yang tabu lagi, mungkin seperti itu yang bisa juga saya tangkap. Sekali lagi tadi saya mohon maaf ada kendala teknis sedikit kepada Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Tetapi untuk materi narasumber secara lengkap, nanti Bapak dan Ibu peserta yang hadir di sini bisa langsung diunduh di website, official website untuk kuliah online Undiksa Berbagi ini. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili panitia yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan atau memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kemudian juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dokter Nia yang sudah berkenan untuk sharing di sini. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, Adit. Ya, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dan bertahan sampai di jam 10 lebih 20 menit ini. Jadi terima kasih. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Akhiri untuk live streamingnya. Saya izin live. Baik, terima kasih Adit. Ya, sama-sama.